Jadi kita tarik diri cepat supaya jangan, kenapa? Itu dia ada batas penyerahan kita, tidak lebih dari 3 kali. Apabila sudah sekali kita diserangnya, jangan sampai 2 kali lagi. Dan kemampuan dia pun menyerang kita tuh hanya langsung hilang, kan gitu kan. Jadi berulang kali sering terjadi sama kita gitu. Itu suatu saat kan kita berpikir dan rasa ingin tahu kita itu kan timbul. Jadi pernah saya bertanya dengan kawan-kawan yang mengerti hal dengan itu, dia bilang, apa katanya? Di antara sekian banyak jin, yang paling agresif itu ialah Banaspati. Dan yang paling membahayakan, andai kata di antara kita ada salah satu yang terkena serangan itu, besar kemungkinannya untuk selamat. Efeknya untuk selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nopri Misteri Official. Selamat malam para pecinta misteri dimanapun Anda berada, dan selamat malam para pecinta ataupun Nopri Misteri Official lovers. Iya, ya kan? Oke, terima kasih buat Kang Pendi ya, yang sudah mau dan ingin berbagi cerita kembali pada malam hari ini ya, tentunya untuk podcast kita malam hari ini. Oke, buat Kang Pendi, boleh diperkenalkan? Oke guys, selamat malam, selamat berjumpa lagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga malam ini kita dapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Semoga sama-sama kita mendapatkan hidayahnya dan inayahnya ya. Yeah. Jadi malam ini kita mencoba menerangkan tentang kisah-kisah selama kita mengalami tentang mistis ya. Yeah. Tentang selama kita live sama Mas Nopri ya. Yeah. Nah, jadi sudah 2 tahun lah lebih kurang kita live ini berhubungan sama Mas Nopri. Banyaklah hal-hal yang di luar pada nalar kita yang kita alami kan gitu. Iya, benar sekali. Baik bangsa silumannya, baik bangsa jin ifritnya, baik kuntinya, pocongnya, kemudian. Tapi di antara itu semua itu ada yang lebih agresif gitu. Nah, apa itu? Nah itu nanti ya. Oke ya, itu nanti ya. Nanti ya. Oke teman-teman ya, biar nanti teman-teman penasaran, tetap stay terus di channel ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Nanti Kang Pendi akan menjelaskan guys, banyak hal-hal mistis atau hal di luar nalar yang luar biasa ya. Dan ada satu yang memang ini cukup dahsyat teman-teman, nanti akan diceritakan oleh Kang Pendi sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa stay terus dan kita lanjutkan oleh Kang Pendi. Yuk silakan ya. Jadi begini, selama yang kita alami selama live tentang misteri ini kan banyak hal yang telah kita lalui. Sepertinya umpamanya kita bertemu dengan poci atau pocong ya kan, kuntilanak ataupun gondoruonya gitu kan, ataupun bangsa-bangsa siluman yang termasuk ya secara aura dan mereka lebih kuat kan gitu kan. Tapi di antara semua itu ada yang lebih kuat dan ada yang lebih agresif. Jadi dalam kejadiannya seringnya terjadi sama kita serangan dari mereka itu, kita berpikir gitu kan, dan kita bagaimana cara mengantisipasi ini tadi. Jadi ini sebenarnya apa kan gitu kan, mau kita tahu ini apa sebenarnya, wujudnya apa. Nah, tapi yang kita rasakan itu sepertinya kita disambar mereka itu seperti sambar api panas gitu kan. Nah jadi kita selidiki, kita ingin tahu, ternyata
itulah dikatakan jin api, ataupun istilah kita Jawanya Banaspati, ya kan. Banaspati ya. Jadi saking seringnya berulang kali kita diserang, sering diserang, timbul rasa ingin tahu kita tadi ini, ya kan. Asal dia serang dari samping kanan kita, maka berbentuklah suatu cahaya api, maka terlemparlah sebelah kiri kita. Seakan-akan dia kita lihat dan kita pikir dia itu sebelah kiri kita. Kita cari ternyata nggak ada. Tidak ada ya. Nah, dan kita berpikir itu sebenarnya apa yang dilemparkan sama kita? Kenapa bisa bercahaya api langsung hilang? Kan gitu kan? Jadi berulang kali sering terjadi sama kita gitu. Itu suatu saat kan kita berpikir dan rasa ingin tahu kita itu kan timbul. Nah, jadi pernah saya bertanya dengan kawan-kawan yang mengerti hal dengan itu, dia bilang apa katanya? Di antara sekian banyak jin, yang paling agresif itu ialah Banaspati, dan yang paling membahayakan, andai kata di antara kita ada salah satu yang terkena serangan itu, besar kemungkinannya untuk selamat, efeknya untuk selamat. Nah, gitu. Sementara kita sudah lebih daripada 8 kali, hampir mencapai 10 kali kita diserang gitu kan. Bahkan pundak kita ini terasa macam dilewati bara api gitu kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah mungkin Allah masih melindungi kita. Kan? Nah, mudah-mudahan selamanya kita semua dilindungi Allah ya kan, diberi rahmatnya dan hidayah. Dan itu ada terekam ya? Nah, dan pernah kita ada videonya, kita pernah diterekam itu kan. Nanti kita tunjukkan ya. Ya, Tadi lama kelamaan saking sering kita berpikir terus apa sebenarnya ini. Ya, timbullah keberanian kita mencoba memanggil gitu kan. Maunya apa sebenarnya? Jadi dengan adanya dibantu oleh Mas Nopri sebagai media, kita cobalah memanggil. Kita tanya dengan dia. Terjadilah dialog waktu itu. Mungkin hanya waktu nggak panjang, paling ada 5 menit dari dialog. Dan apa maksud dan tujuannya? Ternyata Banaspati itu dulu pernah ada yang pegang dan ada yang muja sebagai alat mereka untuk istilahnya mencelakai orang. Mungkin kita nggak sebut orang siapa pada normalnya, ya alam dia sudah nggak ada kan. Nah, jadi kita tanya, kita terjadi argumen negosiasi sama dia, sebenarnya apa maunya begini. Dia terangkan bahwasanya aku tuh pernah diurusi seorang sekolah-sekolahan, dan aku digunakan untuk ini. Jadi maunya itu apa? Kan timbul pertanyaan saya tadi kan, saya tanya maunya mau apa? Saya mau ikut kalian, jangan. Kalau kita hanya sebatas bersahabat sih boleh, nah, sebatas kenal boleh. Tapi kalau untuk ikut sama kami jangan. Kenapa? Yang kita pikirkan itu bukan masalah takut atau nggak takut, nggak. Yang kita pikirkan andai kata kita satu saat membutuhkan genting, kita terberdaya oleh dia menawarkan diri, maka kan jadinya syirik. Nah, kenapa kita sudah memakai yang lain selain Allah, ada yang lain selain Allah kan? Nah, mengapa terjadi syirik, itu yang kita pikirkan. Jadi timbul terjadi negosiasi dengan dia. Sebenarnya yang cahaya api yang kau lempar sama kami itu, apakah wujudmu pada ikatnya apa bukan? Ternyata bukan. Nah, di situ terbongkarnya rahasianya semua itu. Tak ubahnya kita manusia itu mempunyai kekuatan tenaga dalam ataupun energi. Jadi yang dilemparkan sama kita itu ternyata adalah energi dia. Maka kita apabila dia dari kanan kita, timbul cahaya menembak ke arah kita, kita tengok dia di sebelah kiri kita. Pada hakikatnya dia bukan sebelah kiri. Ternyata dia tetap masih di sebelah kanan kita. Nah, maka bagi rekan-rekan kita yang bermain di dengan dunia YouTube misteri ini, supaya bisa paham. Betul. Nah, apalagi Anda kata serangan dari mereka itu, apabila serangan itu dari kanan atau dari belakang ke depan kita, cahaya itu jangan dikejar, jangan didatangi, karena itu hanya sebatas bias daripada aura dia tadi kan, energi dia tadi. Sebenarnya pada akhirnya dia bisa di belakang kita. Jangan terkecoh lah ya. Yang terkecoh kita. Dan gitu pun istilahnya kalau andai kata mundur sekali, cepatlah dihentikan. Dan kita tarik diri cepat supaya jangan, kenapa? Itu dia ada batas penyerahan kita, tidak lebih dari 3 kali.
apabila sudah sekali kita diserangnya, jangan sempat 2 kali lagi. Nah, dan kemampuan dia pun menyerang kita itu hanya sebatas 3 kali, lebih tidak. Nah, apabila dia lebih dari 3 kali, dia nggak akan bisa memaksakan kemampuan energi dia yang ada dalam dirinya. Nah, maka perhatikanlah apabila orang serangan itu nggak lebih dari 3 kali. Kadang-kadang kalau bagi kita yang secara batiniah atau secara rohaniah kita lemah, kita 3 kali sudah tumbang, nggak tahan kita. Bahkan sekalipun langsung tumbang. Langsung tumbang. Nah, maka apabila ada sekali dia menampakkan diri sudah memancarkan energi itu tadi, maka lebih bagus kita menghindar jauh, keluar dari area yang ada. Biar kita mengalah, tapi kan kita untuk menang gitu, nggak ada risiko sama kita kan. Nah, jadi terus saya pelajari kenapa dia selalu mengganggu. Ternyata mereka apabila dia sering diurusi, diberi nafkah oleh manusia, maka dia akan mencari terus dan mencari siapa yang bisa dia naungi. Memang sifatnya dia itu begini, dia siap diperintah, asalnya dibekali. Nah, bahkan bisa dia itu kita arahkan, kita masukkan ke suatu benda seperti keris, pedang. Nah, bisa kita masukkan, kita dudukkan dari situ. Maksudnya seperti kodam dia bang? Ya, jadi seperti kodam. Nah, tapi itu auranya itu kan kok baginya nggak kuat. Secara kerohanian kita terangsang dengan kemauan dia itu tadi. Karena sifatnya kok terangsang kita untuk buat yang baik ya oke-oke aja gitu, nggak ada masalah kan. Tapi terangsang kita dengan hal-hal yang negatif, yang bukan positif. Maka untuk rekan-rekan semua para pemirsa, janganlah kita terperdaya oleh bangsa Banaspati itu, karena itu 99% dia akan menjerumuskan kita. Kenapa? Kita pasti, kalau kita sudah dekat sama dia, otomatis kalau kita nggak kuat iman kita, kita handalkan kemampuan dia. Nah, kenapa kecil sekali manusia yang sanggup menahan serangan dia? Karena aura itu cukup kuat. Kita nggak usahkan kena, kita kesambar sedikit aja, walaupun jarak sedang, ini terasa kita bahu kita ini, badan itu udah terasa gosong, panas gitu, panas. Apalagi api langsung ke badan kita sendiri gitu. Jadi banyak hal yang lain lagi. Nomor 1 itu yang paling membahayakan. Kedua, bangsa siluman. Hati-hati, umumnya minimalnya siluman ular, ya siluman harimau, siluman kerbau. Yang untuk siluman itu, siluman ular ya, yang sering juga ya, di mana-mana itu pasti ya. Ya, pasti. Kenapa? Mereka tuh suka mendekati orang-orang yang jiwanya lemah. Nah, kenapa? Sifatnya mereka tuh menjanjikan. Nah, apalagi tadi ada orang mau ikut, nanti tahu istilahnya sekarang lah, Allah menjaluk nomor, itu bahaya. Jangan coba-coba. Dia kasih, tapi dia minta. Nah, tentunya pasti ada imbalan ya. Istilah tanpa sadari pasti kita dia akan minta ya kan. Nah, pasti minta. Istilah bahasanya wadalnya harus ada gitu. Dia menjanjikan dan dia buktikan dia janji. Nah, dia juga tetap minta wadal kan itu kan. Jadi maka untuk rekan-rekan semua, janganlah kita terperdaya oleh bangsa jin, bangsa siluman, dan bangsa-bangsa yang bukan sejenisnya manusia. Kenapa? Mereka itu juga jago berkamuflase, pandai berkamuflase, berwujudkan ini, berwujudkan itu, seakan-akan itu bahasanya itu yang datang itu leluhur kita. Nah, itu hati-hati, jangan terperdaya. Nah, kalau untuk misalkan dia menjanjikan ada uang gaib, itu benar nggak, Bang? Benar, itu bisa kita benarkan. Cumanya itu kan sekarang begini, kalau memanglah benda itu dikasih sama kita, ini wujudnya, ya, dikasih kita terima. Tapi kalau minta jangan. Tapi kalau itu kau ambil, kau gali sana segala, jangan. Itu pasti nanti minta ganti. Tapi Kak, makanya itu pasti dia minta ya minimal kayak wadal ya. Gantinya kan gitu kan? Ya pasti minta ganti. Kenapa? Pasti kita nanti timbul satu pertanyaan. Apa syarat-syarat ke sana? Iya kan? Nah, kan nggak mungkin sekedar cangkol dan palu. Kan begitu kan kira-kira. Pasti nanti dia minta awalnya nanti minyak bunga ini, minyak ini, kan gitu kan? Nah, sekarang kan banyak itu, orang mau minyaknya harga sekian, harga sekian. Sementara minyaknya untuk makan kita sebulan cukup.
Nah terus bang, aku ada pernah dengar itu kalau dia minta bunga ternyata yang misalkan dia bunga tapi itu ternyata ngambil nyawa keluarga. Apakah betul seperti itu? Gini, kenapa mereka minta wadal? Yang namanya harta karun, kenapa itu kok mereka menjaga benda itu kan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Kenapa selalu harta yang terpendam ataupun harta karun selalu dijaga oleh jin? Demikian. Ada saya benar kisah masa lampau ya, atau zaman feodal, zaman kerajaan itu, zaman Belanda kerajaan dulu. Jadi di kerajaan atau suatu kisah bahwasanya, apakah kau setia kepadaku? Setia Tuhan. Hidup semati, iya Tuhan. Maka mereka dibawalah suatu daerah untuk menyimpan harta itu tadi. Mereka suruh mengorek. Karena dia suruh buat kesepakatan setia hidup semati, maka dia sekalian jaganya di situ. Dia yang pendam, dia juga jaga di situ. Kebanyakan seperti itu kejadiannya. Kenapa hasil negosiasi kita seperti itulah. Jadi apapun mereka laksanakan situ kan bukan setahun 2 tahun. Otomatisnya mereka kan minta upah capeknya apa? Ganti dari benda itu tadi. Iya betul. Nah, itu dia. Maka jangan mudah termakan janji oleh yang gaib. Kali itu polan, itu ada rezekimu, ambil. Ya kita ambil. Dan barang itu sudah nyata. Nah, itu baru bisa kita ambil. Tapi kalau yang kita paksakan pakai ini, pakai sajen ini, nggak usah. Nggak kita, nanti keluarga kita wadalnya. Iya, itu udah pasti ada gantinya ya kan? Nah, dia pasti minta ganti. Pasti. Karena aku udah ratusan tahun menjaga benda itu. Apa ganti sama aku kan? Tapi terkadang ada seperti nampak emas, ternyata begitu ditarik itu bukan emas ya kan? Jadinya kayak tanah, malah kayak besi biasa ya kan? Banyak kejadian seperti itu. Nah jadi untuk menjaga hal-hal seperti itu gimana itu Bang? Jadi begini, pernah kejadian sama rekan kita sendiri. Jadi mereka menariklah benda yang namanya emas batangan. Jadi ternyata benda itu sekian banyak itu dilihat bukan emas. Jadi emas itu hanya keruman. Jadi kita susuri, ada yang katanya bahwasanya ini belum ada izinnya, ada yang mengatakan kurang sajen, ada yang bilang mengatakan di antara kita ini ada yang nggak jujur, ada yang serakah. Sebenarnya bohong. Itu bohong semua. Memang barang itu nggak asli. Bukan barang itu malih. Jadi zaman dulu itu pola pikir manusia itu kan, teknologi manusia ini kan yang termasuk yang masih mampu, yang duluan mampu itu kan orang barat, bukan orang timur seperti kita kan. Jadi dibuatlah satu tambang dengan perjanjian bagi hasil, dicetaklah nih barang, ya kan. Jadi yang dihasilkan sama dibagi sama kita itu bukan yang asli, yang asli dibawa keluar. Itulah kejadian yang menjajah, dipendamlah itu seakan-akan harta karun. Kita angkat dengan hasil peta segala macam, ternyata kok begini, kok nggak asli begini, paling ini proses gini-gini. Yang kita sudah ada lebih dulu di toko dengan orang barat. Artinya barang itu yang aslinya sudah diambil ya. Sudah diambil. Nah jadi untuk pengecohan juga berarti. Pengecohannya saat pembagian itu tadilah seakan-akan yang kita dikasih itu kan kita nggak ngerti yang mana logam mulia, yang mana bukan, yang mana tembaga. Kenapa? Zaman itu kan teknologi dan cara berpikir kita kan mesti keterbelakang. Orang terlebih dulu yang bisa meriset itu asli apa enggak. Kalau sekarang oke, kita sudah zaman canggih, ya kan. Anak-anaknya tahu emas atau bukan. Kita dipekerjakan seakan-akan bagi hasil segala macam, titik bengek, itulah janji mereka, tipu muslihatnya. Kenyataannya barangnya palsu. Jadi yang nampak emas itu di krum mereka itu atasnya aja, bungkusnya aja kan. Di saat dibelah, jong, kosong ya. Kosong. Yang asli emas tuh yang kita dulang itu asli. Nah, umpamanya kita memahami tentang jalur emas yang ada di daerah pegunungan, dari sungai itu benar, itu asli. Nah, tapi kita bongkar harta karun,
yang kata ada di peti ini peti itu Allah alam. Kebanyakannya jong, bendanya ada tapi bukan yang kita maksud ya, misalnya emas ternyata bukan ya. nah, Gitu ya teman-teman, jadi luar biasa sebenarnya ya, sudah dari awal sudah dikelabui ini, jadi kelabu kita. bahkan sampai sosok-sosok pun ikut seperti itu ya. Iya, Ya, karena dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Maka kita diburunya orang jadi orang berilmu dan punya wawasan, punya pengalaman. Jadi hidup ini jangan kata orang, tapi kita buktikan, survei gitu. dan jadi selama berkecimpung di dunia misteri, mistis, hal yang paling menonjol atau mengerikan itu yang Banaspati, Bang ya. Banaspati. Ya. Karena dia malah makhluk paling agresif, makhluk gaib. Nah, untuk menangkal itu apa itu? Sebenarnya begini, kalau untuk menangkal itu sebenarnya mudah, dibilang mudah sih mudah, susah sih susah. Kenapa? Belajar memahami ini kan susah, prosesnya panjang. Kenapa? Bangsa jin mau bangsa iblis yang ditakuti Tuhan mereka cuma satu, bukan karena orang kita berilmu saktiman rukuna, bukan. Nah, bukan. Mereka hanya takut kepada orang-orang yang ikhlas, lain nggak ada. Serta berilmu, mereka berilmu. Bahkan mereka lebih tinggi ilmu daripada kita. Itu kuncinya. Maka dibiasakan hidup ini kedepankan itu keikhlasan, kejujuran. Itu kuncinya. Mereka kalah sama orang yang ikhlas, lain nggak ada. Betul. Teman-teman ya, jadi kalian kalau nggak jujur, nggak ikhlas, susah teman-teman ya. Iya, susah. Jadi kuncinya itu dia. Kalau cerita ilmu, iblis itu lebih sakti mandraguna. Iya, bahkan lebih hafal ya. Tapi sama hafal orang, ya. Sama orang ikhlas dia nggak sanggup. Sanggup. Karena Allah pun yang dicari itu, yang dinilai itu ya keikhlasan kita itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Kemudian sempat ya Bang Pendi sempat kena serangan itu ya, Sempat. langsung ya. Sempat langsung di pundak kita, ini ada tuh videonya, kita langsung pundak di sini serang. Apa yang dirasakan tuh? Waktu itu sekilas terasa ya kayak bara api gitu, panas ya. Panas bara api. Tapi karena mudah-mudahan mungkin ya kita mesti diberi keselamatan Allah, dilindungi Allah. Istilahnya Kak sempat lah menyerakai kita. Nah, mungkin sudah ada berapa kali kita itu, maka timbul pertanyaannya, ada apa ini, maunya apa Bang jin ini tadi kan. Sementara ini jin yang membahayakan, api kan. Walaupun dia berwujud seperti manusia, tapi ini api semua wujudnya kan. Itu sebenarnya apa dia Bang? Sejenis kayak siluman atau apakah orangnya ilmu atau gimana itu sosok itu? Itu memang jin. Jin asli ya? Jin asli. Jin ya? Jin asli. Cuma itu lebih, itu beda ya, beda dengan kayak pocong, kayak beda, itu beda ya. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman ya. Jadi kalau sempat seperti itu, kadang dia itu mau ngejar ya Bang? Mau ngejar ya? Mengikuti ke rumah, seperti ini dialami sama Sobri kan, dikejar ke rumah kan. Sebelum bisa kita taklukkan dia macam mana berusaha ngapain kita terus. Nanti saya tunjukkan video teman-teman ya, itu ada gangguan itu, jadi petu pulang itu. Ya, terbang ya. Nanti saya tunjukkan videonya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan Bang Pendi? Begini, untuk para sahabat-sahabat misteri semua, tolong diperhatikan daerah-daerah yang kita lalui ataupun daerah-daerah kita live ya. Nah, itu tolong diwaspadai. Seperti saya pesan tadi, apabila terjadi ketemu dengan Banaspati, lebih bagus kalau kira-kira nggak mampu cepat mundur, menghindar, tepat tinggalkan daerah itu. Nah, kenapa? Risikonya besar. Udah banyak yang kejadian korban yang kena sambar itu kebanyakan nggak tahan. Bahkan dia bisa istilahnya kayak satu kena bisa semua kena ya? Ya bisa. Gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kemudian kayak kena biasanya juga ya gitu ya.
satu misalnya kena, nanti satunya lagi kena, itu dia. Seperti itu sih teman-teman ya yang pernah Barang sambar petir. Umpamanya seberjajar 3 ini kan jalan. Ini petir menyambar dari belakang, ini 3-3 bisa kena. Gitu. Iya, luar biasa. Oke teman-teman, jadi itulah seputar Banaspati ya, yang memang betul-betul cukup menghindarlah kita ya dari kalau sudah nampak seperti itu. Nah, kalau aura-aura dia mau datang itu apa Bang Pendi? Sosok itu mau datang? Seperti saya rasakan itu, dia selalu memberi tanda-tanda. Mungkin begini, dia kita nggak merinding, tapi terasa nih sebelah badan kita ini terasa atau kanan atau kiri terasa panas. Karena dia sudah dekat, auranya panas gitu di badan kita. Terasa itu, macam seperti kemarin kita kejadian terakhir. Kita bilang sama Mas Mopri, ini Banaspati ada nih dekat kita ini, dia mau eksis ini nampaknya. Saya bilang hati-hati, bahkan ini udah dekat ini sama kita. Maka tak lama kemudian kita pindah lokasi, kita stand, habis stand kita mau balik kan, eksis dia kan. Ya. Pas saya mau tutup, pulang saya tutup, biar nyambar dari belakang, buap. Tiba-tiba nyambar tuh. Itu luar biasa nih, kalau udah Banaspati ampun ini. Iya. Jangan bikin main-main dan jangan dianggap enteng. Lebih bagus kita ya mohon cepat mundur. Karena susah ya. Waduh. Kalau udah kena sosok itu, waduh, semaput. Sekarat. Mental kita langsung ngedrop dia buat. Kenapa? Yang datang tuh, yang ditembakkan itu kan nampak jelas api, bukan batu atau apa kan. Macam kemarin kan, langsung kan nampak suas katanya kan. Ya kita kaget kan, mental kita langsung jatuh tiba-tiba. Kalau kita gak kuat mental, apa nggak bisa langsung pingsan. Luar biasa. Oke, jadi itu aja ya yang disampaikan Bang Pendi. Ya. Oke, mantap lah. Sebagai apa namanya, peringatan dengan kawan-kawan. Karena apa, tugas kita sebagai manusia hanya sebatas saling mengingatkan, supaya diantisipasi bagi kawan-kawan yang main di misteri tengah malam. Ya, mohonlah hati-hati. Yang perlu dijaga itu bahasa. Paling dijaga kita di hutan-hutan, yang angker itu bahasa kita, ada tata krama kita, istilah Jawanya ngapuro lah. Nah benar, memang ada beberapa channel itu memang luar biasa dengan kata-kata yang luar biasa, kayak nantang ya kan, kata-kata kasar. Tentunya ya, kalau orang kita punya rumah sendiri begitu, pasti punya rumah marah dong. Kenapa? Begini Mas Nobri, apabila kita arogan dengan mereka, mereka tetap mengintip kita. Kapan kita lemah, lengah. Nah, di situ saatnya mereka masuk ya. Maka kemanapun yang jadi nilai mau bangsa jin, mau bangsa manusia, segala bangsa mereka, yang disegan itu pertama keikhlasan, kedua adab kita itu lebih dulu dikedepankan gitu ya. Adab kita dengan mereka, maka istilahnya secara Islamnya assalamualaikum lah kan, secara kita Jawanya mengapuro lah gitu. Oke, buat teman-teman ya yang bertanya, nanti silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya. Nanti kita balas ya. Dan kita juga nanti akan eksplor teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara apa Bang Pendi? Like dan share-nya ya. Oke, mantap. Ya, terima kasih ya yang buat sudah klik channel ini dan yang sudah stay. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi satu edukasi ya. Pelajaran juga, pelajaran semua sama-sama. Ya, yang bisa diambil tuh sisi positifnya tolong diambil ya Bang ya. Yang negatifnya kalau dibuang, karena sisi positifnya lebih banyak sih. Kalau kita ekspor itu pasti tentunya dengan satu hati-hati. Masuk ke rumah orang tentunya dengan salam ya kan. Jangan berkata kasar. Nah itu ya teman-teman ya, biar selamat. Walaupun karena mereka ini nggak nampak ya Bang ya. Lebih bagus kita melawan yang nampak ya. Ya, karena dia kasat mata. Nah, benar. Itu teman-teman ya. Oke, ada lagi Bang yang sampaikan? Udah. Oke, itu saja ya. Oke teman-teman, terima kasih ya semuanya. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, jadi Kang Pendi tutup gerbangnya dulu.
Bang.